Bab 261 besok Li Yunqi akan datang menjemputnya secara langsung. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bab 261 besok Li Yunqi akan datang menjemputnya secara langsung. Wajah Ding Hao menunjukkan ekspresi aneh. Seorang murid terdaftar, dia juga murid elit Akademi Kaos Hijau Timur. Tepat, Gao Feng berpikir bahwa Ding Hao juga sedikit gelisah, dan terus berkata dengan getir, dan dikatakan bahwa Li Yunqi memenangkan posisi yang bagus di kompetisi kedua dari 5 Akademi Sekte Pencari Ilmu Pedang sehingga dia diberi penghargaan. 2 hari ini dia kembali ke kota Sungai Qing. Saya khawatir dia sebagai seorang jenius ingin menjemput Gao Suir di desa lembah secara langsung. Saat kepala desa membicarakan hal ini, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Sekte Pencari Ilmu Pedang, itu adalah keberadaan di atas. Bagi orang-orang di sekitar dalam jarak beberapa mil, Sekte Pencari Ilmu Pedang benar-benar eksistensi di puncak seperti seorang kaisar. Bahkan status murid terdaftar yang tidak diketahui dari Sekte Pencari Ilmu Pedang juga luar biasa. Murid seperti itu seperti utusan kekaisaran yang ditugaskan oleh kaisar dan kekuatan kecil seperti desa lembah yang berjuang untuk bertahan hidup tidak dapat menolaknya sama sekali. Jika Li Yunqi sendiri, si jenius kecil dari Sekte Pencari Ilmu Pedang datang menjemput gadis itu, desa lembah harus menyerahkan Gao Suir untuk berkompromi karena mempertimbangkan kepentingan umum. Di mata penduduk desa, bahkan dengan kekuatan yang luar biasa, Ding Hao tidak mampu menahan keberadaan super dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Gao Suir masih muda, tapi dari pandangan penduduk desa, dia juga mengerti jika pria bernama Li Yunqi itu sendiri yang datang menjemputnya, nasibnya akan berubah, jadi dia merasa ketakutan dan wajah kecilnya menjadi pucat. Dia tanpa sadar menarik lengan baju Ding Hao, karena seekor bebek kecil yang dihadapkan pada badai yang akan datang sangatlah menyedihkan. Ding Hao menepuk bahu gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya untukmu." Baru 3 atau 4 kilometer jauhnya dari desa lembah, Li Yunyang berani berhenti untuk bernapas. Prajurit berikut juga kehabisan nafas. "Tuan kedua, bisakah kita kembali seperti ini?" Seorang pengikut bertanya dengan sedikit enggan. Sejujurnya, sejak mereka memperoleh kekuasaan dan posisi di kota Sungai Qing, setiap kali mereka keluar, mereka selalu sombong di hadapan orang lain dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun hari ini mereka mendapat masalah di desa lembah yang tidak dikenal. Saat Li Yunyang memikirkannya, dia merasa malu. Namun, remaja misterius itu benar-benar kuat dan membuat orang merasa tidak enak sehingga mereka tidak punya ide untuk berkonfrontasi dengannya. Orang itu adalah seorang master. Li Yunyang masih shock. Seorang master yang telah membunuh banyak orang. Kami bukan saingannya, dan saya rasa dia tidak keberatan membunuh orang. Jika kita terus membuat masalah, dia akan membunuh kita tanpa ragu sedikitpun. Sialan itu, entah dari mana desa lembah mendapatkan monster seperti itu, kata beberapa pengikut sambil mengumpat. Haruskah kita membiarkan dia menjadi begitu sombong? Seseorang marah dan gelisah. Li Yunyang mengertakkan gigi karena marah dan berkata sambil tersenyum muram, "Tidak sesederhana itu, hehe. Adik kelimaku Yunqi baru saja kembali ke kota kemarin. Biarkan dia pergi ke desa lembah untuk menjemput gadis itu besok, dan saya yakin tidak ada yang bisa menghentikannya." Haha, jika guru kelima sendiri pergi ke desa lembah, tidak akan ada masalah. Desa lembah tidak berani melawan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dikatakan bahwa guru kelima berhasil mencapai kesuksesan dalam kompetisi kedua di antara 5 akademi untuk murid terdaftar dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Besok orang itu akan mendapat masalah. Biarkan guru kelima menyelesaikan masalah dengan orang itu. Tanpa diduga orang itu berani menyangkal wajah kota Sungai Qing kami, dan dia tidak akan tahu cara mengejar kematian bahkan ketika dia terbunuh. Haha, aku tidak sabar untuk melihat pria sombong itu berlutut dan memohon belas kasihan di hadapan guru kelima, haha. Saat dia berpikir bahwa Li Yunqi sendiri, murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, akan pergi ke desa lembah besok, baik Li Yunyang maupun para pengikutnya merasa bersemangat sehingga mereka merindukan waktu berlalu dengan cepat dan mereka akan segera kembali ke lembah. Desa, menembak masalah yang disebabkan oleh Li Yunyang dan para pengikutnya, Ding Hao, seperti biasa, pergi ke padang salju di luar desa lembah untuk mengolah prasasti. Setelah belajar dan berkultivasi dengan giat selama beberapa hari dan ditambah dengan instruksi yang diberikan oleh beberapa ahli prasasti,
Ding Hao telah membuat kemajuan secepat bercinta di dalam pesawat. Tindakan seperti itu dapat diselesaikan saat pesawat terbang lebih dari 1000 li. Dia bisa dengan lancar melafalkan bentuk kata yang rumit dari ingatannya. Mengingat puisi-puisi aksara Cina bumi di kehidupan sebelumnya, akhirnya Ding Hao mampu menggambarkan prasasti miliknya sendiri. Bintang-bintang seperti itu bukan bintang tadi malam, karena mereka berdiri di atas angin pada tengah malam. Dengan pedang berkarat yang diayunkan seperti terbang, Ding Hao mengukir puisi terkenal ini di atas salju sekaligus. Pada saat penyelesaian akhir, kekuatan vital yang aneh beredar samar-samar. Di bawah sinar matahari, guratan 14 karakter Tionghoa di salju tampak memiliki secercah cahaya samar, yang memadat tetapi tidak menjelajah. Baiklah, Little Capding, akhirnya kamu bisa menggambarkan prasastimu sendiri. 14 pola prasasti itu sudah menjadi prasasti yang terbentuk, namun jangan terlalu bangga. Pemahaman Anda terhadap hakikat prasasti masih pada tahap dangkal. 14 prasasti di depan kita hanya dipadatkan tetapi tidak ditelusuri. Kekuatan dan pemikiran yang terkandung di dalamnya tidak murni dengan kekuatan rendah. Selama lawanmu mengetahui prasasti itu, dia bisa menghancurkannya. Master Pedang memberikan beberapa komentar. Ding Hao sudah terbiasa dengan komentar kasar seperti itu. Adapun kemampuan untuk membuat kebencian, Master Pedang, monster tua, telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dibandingkan dengan Wang Juefeng, pria berperut hitam, dia jauh tertinggal. Ding Hao sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Faktanya, Ding Hao sendiri mengetahui dengan sangat jelas bahwa dari pendahuluannya, dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun bagi ahli prasasti lain untuk menggambarkan prasasti secara lengkap, namun kini dia telah membuat kemajuan yang begitu pesat dan sebenarnya itu karena aksara Tionghoa tersebut. Setelah perkembangan dan evolusi bumi pada kehidupan sebelumnya selama beberapa ribu tahun, sistem karakter Tionghoa menjadi sangat lengkap. Dengan teknik prasasti sebagai penggeraknya, akan mudah untuk memicu gelombang kekuatan di dunia karena aksara Tionghoa diambil sebagai prasasti yang akan digambarkan. Selain itu, Ding Hao menyadari dengan takjub setelah penjelajahan terus-menerus baru-baru ini bahwa karakter umum Tiongkok yang disusun secara tidak teratur tidak memberikan efek apapun, tetapi ketika disusun menjadi sebuah kalimat, kemungkinan untuk memicu kekuatan di langit dan bumi meningkat secara signifikan. Jika karakter-karakter tersebut disusun dalam puisi populer selama ribuan tahun atau idiom 4 karakter, kemungkinannya akan meningkat secara dramatis dengan kekuatan yang lebih besar. Apakah karena inti puisi populer selama ribuan tahun itu? Terlebih lagi, apakah karena keringkasan yang memenuhi persyaratan intisari prasasti secara diam-diam, sehingga efek luar biasa tercipta? Diam-diam Ding Hao menebak. Dengan pikiran yang bergerak, 14 karakter China tersebut terpicu di bawah kesadaran ilahi. Ledakan. 14 ledakan terdengar pada saat bersamaan. Energi yang dihasilkan kali ini cukup kuat untuk melawan serangan seorang pejuang di alam murid bela diri berlubang 5 dengan upaya penuh. Prasastinya tidak sesederhana itu, dan Anda akan mengetahuinya di masa depan. Master Pedang langsung mengudara ketika dia menyadari bahwa Ding Hao telah mencapai prestasi di bawah instruksinya selama beberapa hari. Tanpa memperhatikannya, Ding Hao melanjutkan penggambaran prasasti di padang salju, memahami makna sajaknya dan terus-menerus mengeksplorasi konsistensi dan resonansi antara puisi terkenal dalam karakter Tiongkok dan prasasti tersebut. Karena Ding Hao telah memutuskan untuk mengambil jalan prasasti karakter Cina, dia harus memahami misterinya dan mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Bab 262 tunjukkan padanya pedang berkarat. Segera, setengah hari telah berlalu. Di daerah sekitarnya dalam jarak 2 atau 3 kilometer, tumpukan salju digambarkan sepenuhnya oleh Ding Hao. Capding kecil benar-benar monster yang berbakat, tapi usahanya bahkan lebih menakjubkan. Dia mampu menguasai prasasti 1 tingkat dalam waktu 6 hari, yang didasarkan pada kultivasi hariannya yang hampir tidak bisa tidur, yang lain baru saja menyadari pertumbuhan kekuatannya yang gila-gilaan, tetapi mereka belum memperhatikan keringat dan kerja keras yang dilakukan Little Capding di balik pencapaian tersebut. Bahkan Master Pedang tidak bisa tidak mengungkapkan pujiannya terhadap Ding Hao. Memang benar anak ini berbakat dan mau bekerja keras, dan dia juga beruntung. Selama dia mengalahkan Mutianyang 3 tahun kemudian, dia bisa menjadi blockbuster dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Sekte kecil pencari ilmu pedang dan provinsi salju tidak dapat membatasi kejeniusan seperti itu. Jarang sekali Master Pedang tidak sependapat dengan Master Pedang. Segera, 4 jam berlalu. Dalam keadaan kontemplasi,
Ding Hao menggambarkan tulisan karakter Cina di atas salju. Dia menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Saat ini, dia sudah berkeringat, sepasang lengannya bengkak karena latihan yang sangat intensif, dan dia hampir kehilangan kesadaran. Duduk bersila di salju dan menjalankan ki selama 36 lingkaran besar energi vital, dia mengusir kelelahan seluruh tubuh. Karena kamu sendiri yang membuat bentuk kata dan tata bahasa kata, kamu mengambil jalan prasasti milikmu, jadi aku tidak akan mengajarimu hal-hal lama lagi. Ketika Ding Hao pulih sepenuhnya, Master Pedang berkata perlahan, sekarang yang kamu butuhkan adalah menguasai kata kehendak dengan terampil. Saya akan mengajari Anda seperangkat rumusan misterius 7 implikasi metafisika dan ini adalah seperangkat metode kultivasi untuk berkonsentrasi pada pelatihan kesadaran secara khusus. Kultivasi siang dan malam dapat membuat kesadaran Anda menjadi sangat kuat. Bagi seorang ahli prasasti, kesadaran yang kuat dapat membuatnya memberikan kehendak kata sesuai keinginannya. Ia mampu mengkomunikasikan energi antara langit dan bumi. Sedangkan seperti halnya jari tangan dan lengan, dapat digunakan untuk menggerakkan kekuatan prasasti. Selain itu, ini juga bermanfaat untuk pengembangan maksud pedang dan maksud sabre Anda. Rumus misterius 7 implikasi metafisika. Di peringkat manakah metode budidaya ini? Ding Hao berkata dengan sedikit rasa ingin tahu. Hahaha, jika saya mengatakan bahwa itu adalah formula kultivasi tingkat dewa, apakah Anda percaya? Master Pedang terus menebak-nebak Ding Hao. Hantu, mempercayainya. Ding Hao mengertakkan gigi dan bercanda. Formula budidaya tingkat dewa bukanlah kubis pinggir jalan, apalagi provinsi salju atau wilayah hutan belantara utara. Bahkan di tanah tanpa batas tidak banyak formula tingkat dewa. Meskipun asal-usul Master Pedang itu misterius, Ding Hao tidak percaya bahwa dia telah menguasai formula tingkat dewa. Haha, memang benar kamu tidak mempercayainya. Master Pedang tertawa dan mulai mengajarkan metode penanaman mantra formula misterius 7 implikasi metafisika. Ding Hao juga melepaskan niatnya untuk membuat lelucon, dan mengingat mantra metode kultivasi dengan hati-hati dan memahaminya. Hingga matahari terbenam, Ding Hao bisa menghafal rumusnya. Di bawah penjelasan Master Pedang, Ding Hao dapat memahami formula secara menyeluruh. Ladang salju di luar desa lembah ini menyaksikan kesulitan pemuda dalam budidayanya, dan juga menyaksikan saat-saat luar biasa ketika seorang jenius mengambil jalan menuju yang kuat. Saat salju turun semakin lebat, Ding Hao kembali ke desa. Hari kedua, Ding Hao tidur kurang dari 4 jam tadi malam dan dia menggunakan seluruh waktunya untuk melakukan kultivasi. Untungnya pengembangan mental melalui keterampilan sihir itu sendiri merupakan proses pencapaian fisik. Terlebih lagi, efek kesadaran lembut dan ilahi dari formula misterius 7 implikasi metafisika sangat jelas terlihat. Latihan selama 2 jam sama dengan tidur 10 atau 12 jam. Bagi Ding Hao, ini adalah berita yang sangat baik, menyiratkan bahwa dia hampir dapat melakukan kultivasi tanpa tidur. Ketika Ding Hao sedang sarapan, dia jelas melihat ekspresi khawatir dan gugup di wajah penduduk desa. Gadis kecil itu, Gao Suer, memandang Ding Hao dengan cemas dan berharap Ding Hao dapat mengubah nasibnya seperti yang dia katakan kemarin. Ding Hao tahu bahwa tidak ada gunanya dia berbicara lebih banyak, jadi setelah sarapan, sambil berpikir sejenak, dia mengeluarkan pedangnya yang berkarat dari cincin penyimpanannya, melambai pada Gao Suir untuk datang kepadanya dan memberikan pedang itu padanya dan berkata, ketika orang-orang di kota Sungai King datang kemudian, kamu dapat menunjukkan pedang kepada mereka dan semuanya akan baik-baik saja. Menyelesaikan kata-katanya, Ding Hao pergi dan kembali ke bangunan batu untuk bercocok tanam. Penduduk desa di desa lembah tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mereka menatap pedang berkarat di tangan Gao Suir yang sepertinya didapat dari tempat pembuangan sampah dan mereka tidak dapat menemukan apa yang akan dihasilkan oleh pedang berkarat, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tahu misteri apa yang sengaja dibuat oleh satu pedang kiceng. Perlu diketahui bahwa hari ini orang yang datang ke desa untuk membawa pergi Gao Suir adalah Li Yunqi, si jenius kecil dari sekte pencari ilmu pedang. Mungkinkah pedang berkarat yang sepertinya patah sewaktu-waktu berperan? Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah satu pedang kiceng ketakutan, dia tidak berani menghadapi Li Yunqi dan menunjukkan pedang berkarat kepada Li Yunqi untuk membodohinya. Mungkin satu pedang kiceng kabur sebelum Li Yunqi datang. Gao Feng, kepala desa dan Gao Lin, sesepuh tidak yakin. Merenungkan masalah ini, mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang terkenal karena pedangnya yang berkarat,
dan tidak ada sekte yang terkenal di seluruh dunia karena pedangnya yang berkarat. Mengapa satu pedang Qi Cheng begitu yakin? Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli teknik pedang, mengapa dia mengambil pedang? Akibatnya, semua orang menjadi lebih khawatir. Hanya gadis kecil Gao Suer yang mempercayai Ding Hao sepenuhnya dengan mata tegas saat dia memegang pedang berkarat itu. Waktu berlalu perlahan dalam keraguan orang-orang. Akhirnya, matahari terbit sangat tinggi. Mereka datang, orang-orang dari kota Sungai Qing datang, orang-orang muda di menara berteriak seperti bebek di tengah badai petir. Gao Feng dan yang lainnya dengan cepat memanjat dinding kristal es dan melihat keluar. Ada teriakan di luar desa. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar beberapa ratus orang datang perlahan dari jalan pegunungan yang tertutup salju. Mereka menabuh gong dan genderang sambil mengenakan pakaian berwarna. 10 kereta kemerahan dilacak oleh semua kuda yang tinggi dan kuat dan lebih dari 40 ksatria lapis baja merah berada dalam kondisi yang baik dan sikap yang luar biasa. Mereka pantas menjadi negara adidaya. Valley Village tidak akan memiliki sikap yang begitu mengesankan meskipun ia melepaskan tembakan terakhir di loker. Tak lama kemudian tim datang ke desa tersebut. Gerbangnya telah lama dibuka, dan Gao Feng serta yang lainnya tidak berani mengabaikan orang-orang itu. Mereka dengan cepat menyapa dan menyambut rombongan itu ke desa. Li Yunyang yang ditakuti oleh Ding Hao kemarin juga ada di tim dan menjadi sombong lagi. Dia sangat tidak sabar mencari Ding Hao di tengah kerumunan dan gagal menemukannya. Li Yunyang berkata sambil mencibir, di manakah pria yang seolah-olah tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya kemarin. Minta dia untuk datang. Saya ingin melihat apakah dia, sebagai seorang kultivator nakal yang tidak dikenal, masih berani bersikap sombong di hadapan adik laki-laki saya yang kelima. Di sebelah Li Yunyang ada seorang remaja yang mengenakan kemeja hijau dan pedang panjang tergantung di pinggang. Dia tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dengan wajah biasa dan alis berbentuk pedang dan miring. Pemuda itu tidak tampan, tetapi dia, dengan semangat kepahlawanan dan temperamen yang luar biasa, berdiri tegak di atas orang lain tanpa ekspresi wajah. Dapat dinilai bahwa dia bukanlah seorang kultivator nakal tetapi seorang murid berbakat dari suatu sekte. Bab 263 Dari mana pedang itu berasal? Ini pasti jenius dari sekte pencari ilmu pedang, Tuan Li, guru kelima. Gao Feng tersenyum, memberi hormat dengan menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya di depan dadanya. Remaja itu tidak memandangnya, dengan matanya menjelajahi seluruh desa tanpa fokus. Dia mengerutkan kening, dan sulit untuk menyembunyikan ekspresi menjijikkan dan tidak sabar di wajahnya. Seolah-olah kaisar di atas datang ke daerah kumuh yang kotor dan bau. Dia bahkan enggan berbicara sepatah kata pun dengan para pengemis tersebut. Gao Feng tersenyum canggung. Kamu yang bermarga Gao harus berhenti membicarakan hal-hal munafik itu. Hehe, adik laki-lakiku yang kelima datang menjemput putrimu hari ini. Bagaimana dengan itu? Di mana putrimu sekarang? Minta dia untuk segera berdandan dan pergi bersama kami. Di manakah kultivator nakal kecil yang basah kuyup itu? Minta dia untuk segera keluar untuk bersujud kepada saya, guru kedua, dan mengakui bahwa dia salah. Dia akan dimaafkan atas kesalahan kemarin. Ini, wajah Gao Feng menunjukkan sedikit rasa malu. Dengan wajah yang tiba-tiba menjadi suram, Li Yunyang berkata dengan dingin, baiklah. Apakah Anda ingin menolak? Jangan menolak tawaran yang menyelamatkan muka. Bocah heroik itu juga mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit tidak sabar. Kakak kedua, aku sedang terburu-buru. Li Yunyang segera mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, adikku, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Setelah menyelesaikan apa yang dia katakan, wajah Li Yunyang tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke arah Gao Feng dan berkata dengan tenang, pernahkah Anda mendengarnya, Tuan Gao? Berhentilah berlama-lama. Jika tidak, jangan salahkan saya atas kekasaran saya. Gao Feng dan Gao Lin saling berpandangan sambil mendesah dalam hati. Sepertinya mereka tidak bisa mengulur waktu lagi, jadi mereka ingin menerima takdir dan berniat untuk menyetujuinya. Tapi saat ini, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Suara tajam dan kekanak-kanakan terdengar dari samping. Terlihat Gao Suir sedang memegang pedang berkarat dan mendekat perlahan. Gao Feng dan Gao Lin memandang Gao Suir, dan mereka dipenuhi amarah dan berkata dalam hati bahwa ini bukan waktu yang tepat baginya untuk membuat masalah. Pedang berkarat tidak bisa menjelaskan apapun.
Mungkin satu pedang kiceng yang dengan sengaja membuat bingung sesuatu, namun, pandangan terakhir dari harapan terdalam dan kepercayaan yang telah mereka bangun di Ding Hao akhir-akhir ini membuat mereka tidak meneriaki gadis itu dan menghentikannya juga. Apa yang ingin kamu tunjukkan kepada kami? Li Yunyang menoleh dan memperhatikan Gao Suir. Dia tersenyum dan berkata, "Hei, bukankah ini pengantin kita? Hei, gadis kecil, cepatlah bersiap-siap untuk dandan. Kamu mau menikah, kenapa kamu masih menyimpan sampah? Ketika kamu menjadi anggota keluarga Li nanti, aku, kakak laki-lakimu, akan memberimu pedang baja panjang yang keras untuk dimainkan. Lihatlah pedang ini baik-baik. Pemiliknya mengatakan bahwa kamu akan berubah pikiran ketika melihat pedang ini," kata Gao Suir, mengertakkan gigi dan dia sangat gugup saat ini. Bagaimanapun, dia masih remaja. Menghadapi ksatria ganas dari kota Sungai King, dia ketakutan. Selain itu, ada murid dari sekte pencari ilmu pedang di atas. Dengan suaranya yang bergetar, tubuh indahnya pun ikut gemetar. Dia memegang erat gagang pedang berkarat itu, seolah perasaan sejuk bisa memberinya lebih banyak keberanian. "Pedang, sampah rusak ini adalah pedang. Hahaha, lucu sekali, saudaraku, datanglah untuk melihat pedang seperti itu. Hahaha, pernahkah kamu melihat pedang seperti itu?" Li Yunyang tidak bisa menahan tawa. "Sampah apa ini? Apakah kamu berani mengeluarkannya untuk mempermalukan dirimu sendiri? Tidak sebagus kapak yang digunakan untuk menebang kayu bakar di halaman belakang rumah saya. Kamu berani mengatakan bahwa itu adalah pedang. Ah, hahaha, meski hanya sebilah pedang, hei, pemilik pedang compang camping itu pasti orang miskin, dan dia berani memamerkan pedang seperti itu. Apakah kepalanya ditendang?" Ksatria dari kota Sungai King tertawa terbahak-bahak hingga air mata mereka hampir mengalir. Sungguh lucu bahwa Gao Suir berani menunjukkan pedang berkualitas buruk kepada orang-orang. Dia bahkan berkata tanpa rasa malu bahwa mereka akan berubah pikiran ketika melihat pedang itu. Bahkan orang gila pun tidak berani berbicara seperti ini. "Baiklah, baiklah. Gadis kecil, cepat kembali dan ganti pakaianmu. Saya, majikan kedua Anda, tidak punya waktu untuk membicarakan omong kosong dengan Anda. Kakak laki-lakiku akan mengadakan perjamuan besar di kota Sungai King. Orang-orang di sana sedang menunggumu." "Haha," Li Yunyang berkata dengan tidak sabar. Gao Feng, Gao Lin dan yang lainnya meratap dalam hati mereka. Diharapkan satu pedang kiceng hanya mencoba membuat sebuah misteri. Pedang berkarat itu tidak bisa menjelaskan apapun. "Oh, terima saja kenyataan ini. Tidak, kamu tolong lihat lebih dekat." Air mata berkilauan mengalir di mata Gao Sue. Dia sudah mulai merasa putus asa. Namun, ketika dia memikirkan senyuman Ding Hao dan semangkuk mie panas di malam bersalju di kota damai, dia tidak tahu mengapa kepercayaannya pada Ding Hao di dalam hatinya menjadi lebih kuat. "Apa yang kamu lihat, gadis kecil? Aku, majikan keduamu, tidak punya waktu untuk bercanda denganmu." Li Yunyang sedikit tidak sabar. Bagaimanapun juga, gadis itu hanyalah selir dari kakak laki-laki tertuanya, dan dia bukanlah istri sah dari kakak laki-lakinya. Dia tidak perlu khawatir. Namun, tanpa diduga pada saat ini, "Hei, Li Yunqi," yang dengan santai mengejar-ngejar, akhirnya memusatkan pandangannya pada pedang berkarat itu dan segera berteriak kagum. Suaranya langsung menarik perhatian semua orang. Mata orang-orang tertuju pada wajah Li Yunqi dan mereka melihat keterkejutan yang luar biasa di wajah pemuda arogan dari sekte pencari ilmu pedang ini dan bahkan dengan sedikit rasa kagum dan panik. "Kamu, tunjukkan padaku pedangnya." Li Yunqi menerobos kerumunan dengan ekspresi terkejut. Dia memandang pedang berkarat di tangan Gao Sue dengan serius. Dia mengambil pedang berkarat itu, memegangnya dengan hormat dan melihatnya dengan cermat. Pada saat ini, pemikiran orang lain tidak dapat mengimbangi pemikiran Li Yunqi. Itu hanyalah pedang berkarat yang sudah sangat usang sehingga bisa patah kapan saja. Apakah ada misteri tentang hal itu? Tanpa diduga si jenius kecil dari sekte pencari ilmu pedang menaruh begitu banyak perhatian padanya. Ekspresi wajah Li Yunyang telah berubah, tapi dia tidak terlalu memperhatikan pedangnya. Menurutnya, pedang yang patah tidak bisa membuat adiknya yang berbakat mengambil keputusan yang mencengangkan. Tapi Gao Lin dan Gao Feng saling berpandangan dan mereka menyadari keterkejutan di mata satu sama lain. Pada saat seperti itu, jantung mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdetak kencang dan mereka mulai memikirkan sesuatu yang lebih. Saat berikutnya, itu dia,
Itu benar. Setelah dengan hati-hati melihat pedang itu untuk waktu yang lama, ekspresi wajah Li Yunqi menjadi semakin bermartabat. Kesombongan sebelumnya telah benar-benar hilang, dan dia tersenyum dan bertanya, "Adik perempuan, dari mana kamu mendapatkan pedang ini?" "Saudara Qi Chenglah yang memberikannya kepadaku." Gao Suir menyeka air matanya dan menjawab dengan jelas dan tajam. Wajah Li Yunqi menunjukkan ekspresi aneh. Dia berhenti dan dengan hormat mengembalikan pedang berkarat itu kepada Gao Suir. Penampilannya lebih ramah. "Adik perempuan, bisakah aku melihat kakakmu Qi Cheng?" "Ini, aku harus bertanya padanya." Gao Suir ragu-ragu. "Baiklah, luangkan waktumu, dan aku akan menunggu." Li Yunqi terlihat sangat ramah. Dengan pedang berkaratnya, Gao Suir berbalik dan berjalan menuju bangunan batu di kejauhan. Saat ini, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bab 264 Jaminan Li Yunqi. Li Yunqi berubah dari arogansi menjadi rendah hati, yang telah menjelaskan alasannya secara lengkap. "Kakak kelima, kenapa kamu begitu sopan, itu hanya pedang berkarat. Apakah asal-usulnya tidak biasa?" Li Yunyang akhirnya mau tidak mau bertanya. "Diam!" Li Yunqi berteriak, berbalik dan melirik saudara keduanya yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan benar. Dia menggigit giginya dan berkata, "Ingat, jika kamu tidak ingin kota Sungai Qing kita hancur, kamu jangan bicara hari ini. Kalau tidak, jika kamu mendapat masalah, aku pun tidak bisa menyelamatkanmu." Li Yunyang sangat terkejut, dan sekarang dia memahami keseriusan masalah ini. Adik kelima sangat takut dengan pemilik pedang berkarat ini. Apakah ini benar-benar pukulan yang sangat besar? Para prajurit kota Sungai Qing yang sebelumnya mengejek Ding Hao ketakutan. Mereka tampak pucat, menggigil, dan tidak sombong lagi. Mereka menahan napas dan berdiri dengan baik di belakang Li Yunyang. Jantung Gao Lin, Gao Feng dan yang lainnya berdebar kencang sehingga mereka hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Itu benar, ternyata kakak berangkat dengan satu pedang, itu sebenarnya tidak berbohong kepada mereka. Dia benar-benar punya rencana yang matang sebelumnya. Sekarang ketika mereka mengingat kecurigaan dan ketidakpercayaan mereka pada Ding Hao, mereka merasa sangat malu. Untuk sesaat, suasananya agak aneh. Ada salju tebal di langit, dan kepingan salju berkibar tertiup. Angin seolah peri putih menari riang di udara. Li Yunqi, pemuda jenius dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, berdiri dengan hormat di atas salju, tanpa ekspresi tidak sabar. Yang lain harus menemaninya berdiri di salju. Setelah beberapa saat, Gao Suir akhirnya kembali. Dia kembali dengan jawaban yang ditunggu Li Yunqi. "Pemilik pedang mengizinkanmu pergi ke bangunan batu, tapi sendirian." Li Yunqi menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Nona Suir." Segera, dia dengan hati-hati mengutak-atik pakaiannya dan merapikan lengan gaun birunya. Setelah itu, dia tidak sabar untuk berjalan menuju bangunan batu di kejauhan. Semua orang melihat ke belakang, dan keraguan di mata mereka semakin besar. "Saya benar, itu benar-benar kamu, kakak senior Ding." Di dalam bangunan batu, Li Yunqi berdiri dengan hormat di sisi Ding Hao, penuh pemujaan dalam nadanya. Sebagai anggota Akademi Kaos Hijau Timur, dia adalah seorang jenius yang berpikiran tinggi di mata orang-orang di desa lembah dan kota Sungai Qing, tetapi Li Yunqi sendiri sangat jelas bahwa dia terlalu biasa dibandingkan dengan pemuda berbakat ini di depannya. 400 orang dari Akademi Kaos Hijau Timur semuanya mengagumi anak laki-laki di depannya ini. Pedang pertama di Akademi Kaos Hijau Timur. Gelar ini bukan sekadar pujian. Suatu kehormatan karena telah teruji melalui puluhan pertarungan. Murid-murid lain hanya tahu bahwa kakak senior Ding sedang berkultivasi dalam pengasingan, tetapi mereka tidak tahu bahwa kamu telah menempuh jarak ribuan mil dan datang ke desa terpencil ini, tetapi saya bertanya-tanya mengapa kamu melakukan ini. Li Yunqi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya telah berjanji kepada seorang teman yang sudah meninggal untuk menjaga desa ini pada musim dingin ini, membantu orang-orang di sini melewati musim dingin yang panjang dan berbahaya ini." Ding Hao berdiri di dekat jendela bangunan batu, diam-diam mengamati salju putih dan langit yang berterbangan di luar. "Aku tahu." Li Yunqi tidak berani menanyakan detailnya. Dia mengangguk dan berkata, "Setiap musim dingin, orang-orang di sini akan sangat menderita. Permukiman manusia yang tak terhitung jumlahnya akan berada dalam masalah. Jika tidak ada penjaga, setiap tahun ribuan desa kecil sebesar desa lembah akan hilang." Li Yunqi bukanlah murid kelas 1 di Akademi Kaos Hijau Timur,
tapi dia selalu rajin dan dia biasa menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ding Hao tentang kultivasi, jadi hubungan mereka tidak buruk. Namun, kecuali teman sekamar Ding Hao, Wang Xiaoqi dan Zhang Fan, mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Ding Hao adalah anggota tim paling awal dari tim Vanguard yang keluar untuk uji coba dengan Ding Hao. Li Yunqi bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi teman Ding Hao. Li Yunqi sangat bersemangat karena dia tidak pernah menyangka bisa bertemu Ding Hao di tempat ini sebelumnya. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Ding Hao, maka setelah kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang, dia mungkin bisa menjalin ikatan dengan teman-teman Ding Hao. Setelah sedikit ragu, Li Yunqi akhirnya mau tidak mau mengirimkan undangan. Dia berharap Ding Hao bisa pergi ke kota Sungai Qing dan dia akan menjalankan tugas sebagai tuan rumah. Dia menepuk dadanya dan berjanji, "Kakak senior Ding, mohon jangan khawatir. Kota kami akan mengirimkan setidaknya 50 prajurit elit untuk melindungi desa lembah dan semua penduduk desa akan aman." Ding Hao berbalik dan menatapnya dan tersenyum. "Saudara muda Li, Anda baik sekali, tetapi saya tidak ingin orang lain mengetahui keberadaan saya. Selain itu, saya tidak bisa meninggalkan desa lembah sekarang dan masih ada beberapa hal sepele yang harus saya tangani. Sayangnya, saya tidak punya kesempatan pergi ke kota Sungai Qing untuk mengunjungi orang tuamu. Tolong sampaikan salam untukku. Saya minta maaf." Li Yunqi sedikit kecewa di hatinya, tapi dia tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, maukah kamu memberitahuku apa yang akan kamu lakukan? Tolong jangan pernah terlalu baik untuk meminta bantuan. Meskipun kotaku tidak cukup kuat, kami memiliki lebih dari 1000 prajurit. Mereka sangat bersedia membantu Anda." Ding Hao menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, berkata, "Baiklah, ada satu hal. Saya mungkin membutuhkan bantuan Anda." "Benar-benar, itu hebat." Li Yunqi sangat senang mendengarnya. Dia hanya bertanya tanpa banyak berpikir, tapi di luar dugaan, memang ada satu hal yang bisa dia bantu. Ini benar-benar kesempatan bagus untuk berteman dengan Ding Hao. Jika dia melakukannya dengan baik, mungkin seluruh keluarga Li akan mendapat manfaat darinya. Terlebih lagi, bagi Li Yunqi, merupakan suatu kehormatan besar bisa bekerja untuk Ding Hao. "Apa itu, kakak senior Ding? Tolong beritahu saya. Anda memegang kata-kata saya. Selama itu bisa dilakukan, seluruh kota Sungai Qing pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya." Li Yunqi menepuk dadanya untuk menjamin. "Saya akan memusnahkan desa Naga Darah," kata Ding Hao dengan tenang. Hapus desa Naga Darah." Li Yunqi memiliki ekspektasi psikologis, tetapi dia tetap terkejut. Dia tidak mengira Ding Hao akan mengeluarkan ide seperti itu. Bagi Sekte Pencari Ilmu Pedang, desa Naga Darah hanyalah seekor semut. Sekte hanya perlu mengirimkan murid generasi ketiga dan desa akan hancur dalam sekejap. Namun, bagi pemukiman manusia di sekitar Gunung Naga Salju, desa Naga Darah adalah gajah yang mengerikan. Bahkan jika dia dan Ding Hao sama-sama murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, bukanlah tugas yang mudah untuk melenyapkan desa Naga Darah sepenuhnya. Jika kota Sungai Qing vs desa Naga Darah, kotanya akan menang, tetapi dengan harga yang mahal. Kota Sungai Qing pasti akan menderita kerugian besar. Setelah memikirkannya, Li Yunqi menggigit giginya dan akhirnya dengan tegas menjawab, "Saudara senior Ding, mohon jangan khawatir. Kota Sungai Qing akan mengerahkan seluruh kekuatannya dengan kekuatan terkuat. Kami tidak akan pernah mundur." Bab 265 hanya tawa pemenang yang dapat didengar. Ding Hao tersenyum dan menepuk bahu Li Yunqi dan berkata, "Tidak perlu melakukan ini. Saya tidak memerlukan kota Sungai Qing untuk mengirim tentara untuk membantu saya. Setelah aku membunuh kepala bandit desa Naga Darah, yang harus kamu lakukan hanyalah menghadapi akibatnya." Li Yunqi hampir berdebar saat Ding Hao menepuk bahunya. Siapapun yang akrab dengan Ding Hao tahu bahwa Ding Hao hanya melakukan ini kepada teman-teman terdekatnya. Di seluruh Akademi Kaos Hijau Timur, hanya sedikit orang yang bisa ditepuk oleh Ding Hao, seperti Zhong Dajun, Zhang Fan, Fang Tianyi. Itu hanya semacam kemuliaan karena mewakili pria yang telah memenangkan pengakuan pedang pertama dari Akademi Kaos Hijau Timur. Menurutku itu tidak bagus. Ketiga kepala perampok desa Naga Darah semuanya sangat kuat. Selain itu, mereka punya inskripsionis. Desa mereka telah beroperasi selama beberapa dekade.
Ternak mereka merupakan benteng yang tidak dapat ditembus dan merupakan tempat berbahaya seperti kolam naga dan sarang harimau. Kakak senior Ding mempertaruhkan nyawamu, jadi aku harus melakukan sesuatu. Li Yunqi sangat bersemangat. Untuk sesaat, anak laki-laki ini hanya merasa bahwa pantas saja seluruh elit keluarga Li terluka. Itu adalah pesona kepribadian yang tidak terlihat. Bahkan Li Yunqi sendiri tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pengagum setia Ding Hao dalam 2 bulan terakhir di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Itu hanya desa naga darah kecil dan tidak berbahaya. Itu bukan masalah bagiku. Ding Hao tersenyum dan berkata, saya akan membiarkan penduduk desa menghubungi orang-orang Anda. Adapun bagaimana cara bekerja sama satu sama lain, kita bisa mendiskusikannya nanti. Itu hanya desa naga darah kecil. Kurasa hanya kakak senior Ding yang bisa mengatakan itu. Li Yunqi tahu bahwa Ding Hao bukanlah orang yang gegabah. Jika dia berkata demikian, dia harus percaya diri. Oleh karena itu, dia berhenti membujuk dan mulai memikirkan bagaimana meyakinkan ayahnya Li Ying agar tidak melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, Ding Hao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, karena saudara muda Li baru saja meninggalkan sekte kita, tahukah kamu apa hasil kompetisi kedua antara 5 akademi? Ah, aku sedang berpikir untuk memberitahumu. Karena kehadiranmu, Li Muyun, Ketua Aliansi 7 terhormat di Akademi Pusat Berkemeja Putih, dengan mudah mendapatkan yang pertama dalam pertandingan ini dan Liang Feixue adalah yang kedua, jadi Akademi Pusat Berkemeja Putih adalah pemenang terbesar. Kakak senior Lilan dari Akademi kami memenangkan yang ketiga. Berbicara tentang ini, sangat disayangkan. Jika Lilan tidak ditandingkan melawan Li Muyun, orang kuat terkutuk itu, di semifinal, dia akan masuk final. Ding Hao mengangguk. Hasilnya pada dasarnya sama dengan dugaannya sebelumnya. Kekuatan Li Muyun terlalu kuat di antara 5 akademi, dan Liang Feixue tidak mau bersaing dengan kakak laki-lakinya sendiri, jadi Li Muyun secara alami memenangkan kejuaraan. Penampilan Lilan lah yang sedikit mengejutkan Ding Hao. Kekuatan yang ditunjukkan Lilan sebelumnya hampir sama dengan Lin Xin dan Ren Xiaoyao di Akademi Kemeja Kuning Utara. Bagaimana dia bisa mencapai semifinal? Apakah kekuatan Lilan melonjak setelah Ding Hao pergi? Pria tampan Lin Xin dari Akademi Utara berkemeja kuning menduduki peringkat keempat, dan pria gemuk Ren Xiaoyao berada di peringkat kelima. Keduanya telah mencapai ranah alam murid bela diri dengan 6 bukaan. Selain itu, Liu Kuang, Crazy Kuang dari Akademi Selatan berkemeja ungu, sempat kalah secara mengejutkan pada kompetisi terakhir, namun kali ini ia tampil sangat baik dan meraih posisi ke-6. Dikabarkan ada perubahan besar pada temperamennya. Dia membubarkan kelompok kecilnya di Akademi Selatan berkemeja ungu, mabuk seni bela diri dan berhenti bersaing dengan Wang Xiaoxi, murid pertama Akademi Selatan berkemeja ungu, karena ketenaran dan keuntungan. Selain itu, Li Chanyang, murid pertama Akademi Kaos Merah Barat, melintasi cakrawala dan masuk 15 besar. Anggota lain dari 15 teratas adalah Murong Yanzi, Yu Juyao, dan Fang Tianyi dari Akademi Kaos Hijau Timur kami. Li Yunqi dengan tidak tergesa-gesa melaporkan hasil kompetisi 5 akademi kedua kepada Ding Hao. Saat Ding Hao mendengar bahwa Fang Tianyi juga masuk peringkat 15 teratas, Ding Hao tidak bisa menahan kegembiraannya untuk anak laki-laki yang terobsesi dengan pedangnya saja. Terakhir kali menjadi orang yang mewakili Akademi Kaos Hijau Timur untuk mengikuti kompetisi 5 akademi pertama, dia bertarung melawan Fang Tianyi untuk pertama kalinya. Sejak itu, Ding Hao mengetahui bahwa Fang Tianyi dilahirkan untuk pedang. Dia memiliki bakat luar biasa dalam berlatih ilmu pedang. Kini ia akhirnya mampu masuk 15 besar dengan usahanya. Itu adalah pahala terbaik atas ketekunannya selama 2 bulan. Masih banyak jenius baru lainnya, seperti Lu Pengfei dari Akademi kami, Dong Yi dan Li Bing dari Akademi Selatan berkemeja ungu, dan Dumbo Fajra dari Akademi Utara berkemeja kuning. Sebaliknya, mereka yang menang pada kompetisi terakhir kali ini kalah. Persaingannya terlalu ketat. Generasi baru menggantikan generasi lama. Saat dia berbicara, Li Yunqi hanya bisa menghela nafas. Jalan menuju seni bela diri terlalu kejam. Murid-murid itu memiliki kekuatan yang besar ketika mereka baru saja memasuki sekte pencari ilmu pedang dan dengan demikian mereka mewakili akademi mereka sendiri untuk mengambil bagian dalam kompetisi pertama. Namun dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka dikalahkan oleh murid baru. Lingkaran cahaya pada mereka secara bertahap meredup, dan digantikan oleh pendatang baru.
Ding Hao tidak mengikuti kompetisi kedua kali ini. Ada rumor bahwa Ding Hao tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan tempat pertama dan tidak berani melawan Li Muyun dan Liang Feixue. Apa yang disebut pelatihan tertutup hanyalah sebuah alasan. Dia tersentak. Gelak tawa sang pemenang selalu terdengar, namun adakah yang peduli dengan tangisan para pecundang? Sebelum bertemu Ding Hao, Li Yunqi juga meragukan bahwa Ding Hao menyusut, tetapi sekarang, ketika dia melihat Ding Hao muncul di desa lembah, semua teka-teki telah terpecahkan, dan rumor tersebut tidak dapat dipertahankan. Ding Hao memang ada urusan, jadi dia tidak bisa menghadiri kompetisi. Mungkin seperti yang ditegaskan oleh banyak murid di Akademi Timur yang mengagumi Ding Hao, kompetisi 5 akademi tidak lagi menantang bagi Ding Hao. Li Yunqi memberitahu Ding Hao beberapa nama baru. Mereka semua adalah pendatang baru yang menjadi terkenal di kompetisi kedua. Tapi Ding Hao belum pernah mendengarnya dan dia tidak peduli. Mereka mengobrol sebentar. Ketika Li Yunqi menemukan Ding Hao tidak berbicara lagi, dia memberitahu Ding Hao bahwa dia ingin pergi. Ding Hao mengangguk dan berkata, Gao Suir masih muda. Dia tidak cocok untuk menikah. Apalagi dia memiliki bakat yang bagus dalam seni bela diri. Saya akan merekomendasikan dia untuk masuk ke sekte kami, jadi tolong beritahu saudara Anda untuk membiarkan dia pergi demi saya. Li Yunqi berkata, sekarang kakak senior Ding sangat menghargainya. Kami pasti akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah kembali, aku akan segera membiarkan adikku menyerah. Terima kasih. Ding Hao tersenyum tipis. Saya tidak ingin orang lain mengetahui keberadaan saya di sini, jadi mohon saudara muda Li merahasiakannya untuk saya. Angin dan salju semakin besar, angin utara bersiul, seperti pisau yang menggores wajah. Tips, bagi orang Tiongkok, musim dingin datang bersamaan dengan angin barat laut. Angin utara atau angin barat di Tiongkok seperti angin timur di Inggris. Di depan bangunan batu, semua orang menunggu dengan tenang, tidak peduli apakah mereka prajurit arogan Li Yunyang dari kota Sungai King atau Gao Feng, Gao Lin, dan lainnya dari Valley Village. Ada lapisan salju tebal di bahu dan kepala mereka, tetapi mereka tidak membersihkan salju tersebut. Mereka sedang tidak mood. Semua orang menunggu percakapan antara dua remaja di gedung batu. Tidak diragukan lagi, percakapan ini akan menentukan nasib Gao Suir dan bahkan desa lembah. Bab 266. Apakah Anda memiliki keluhan di hati Anda? Seiring berjalannya waktu, kerumunan menjadi semakin cemas. Li Yunyang sedikit khawatir. Matanya menyapu Gao Feng. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, orang-orang tua, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun untuk berbohong kepada kakak kelimaku. Kalau tidak, aku berjanji padamu dan desa lembahmu akan menghilang dari gunung naga salju. Gao Feng tidak membalas kata-katanya, tapi kenyataannya, dia sangat gugup. Saat itu, pintu di lantai pertama bangunan batu itu terbuka, dan di tengah salju tebal, sesosok tubuh perlahan keluar. Itu adalah guru kelima, seru seorang prajurit kota Sungai King. Li Yunyang menghela nafas lega dan segera berjalan bersama orang-orangnya. Dia sangat prihatin dan bertanya, adik kelima, kamu baik-baik saja. Siapa yang ada di dalam? Bagaimana dia bisa berpura-pura membiarkanmu bertemu dengannya secara pribadi? Diam. Li Yunqi segera menghentikan saudara keduanya yang berani, karena takut Ding Hao mendengar kata-kata mereka dan menjadi marah. Dia dengan sangat sungguh-sungguh berkata di telinga Li Yunyang, kakak kedua, jangan bicara sembarangan, orang di dalam bukanlah orang yang bisa kita provokasi. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu, dan jangan membuat keluarga kita mendapat masalah. Ini adalah pertama kalinya Li Yunyang melihat adik lelakinya yang jenius begitu gugup. Li Yunyang dengan cepat menjadi tenang dan tidak percaya diri lagi. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan menjemput pengantin wanita atau tidak? Kamu tidak bicara, lakukan apa yang saya katakan. Li Yunqi kemudian menceritakan rencananya kepada saudaranya. Setelah semuanya diatur, si jenius kecil dari kota Sungai King tersenyum dan berjalan ke arah Gao Feng dan berkata dengan sangat sopan, banjir menerjang kuil Raja Naga, konflik muncul di antara orang-orang di satu sisi. Saya tidak tahu Valley Village bisa memiliki makhluk terhormat ini sebagai prajurit pelindung Anda. Saya minta maaf atas kecerobohan kakak kedua saya. Mohon maafkan kami karena tidak sopan. Tuan kelima, Anda sangat sopan. Gao Feng tidak berani berpura-pura. Dia dengan cepat memberi hormat dengan tangan bergandengan.
Meskipun dia tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam bangunan batu tersebut dan juga tidak mengetahui identitas sebenarnya dari saudara, berangkat dengan satu pedang itu. Tapi karena dia bisa membuat Li Yunqi yang arogan menjadi begitu sopan, adik laki-laki itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Penduduk desa lembah sangat gembira dan tersenyum lebar. Tanpa diduga, mereka bisa berteman dengan Ding Hao yang memiliki status sosial tinggi. Apakah Dewa Takdir akhirnya mulai peduli pada klan Gao? Tatapan Li Yunqi tertuju pada Gao Suir. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Suir, kamu benar-benar beruntung. Pria itu menilaimu tinggi. Jalanmu menuju seni bela diri akan berjalan lancar. Hanya masalah waktu sebelum Anda memasuki sekte pencari ilmu pedang. Kami akan menjadi saudara laki-laki dan perempuan." Saat Gao Lin, Gao Feng, dan anak buahnya mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah mereka membeku. Mereka benar-benar tercengang. Hanya masalah waktu sebelum memasuki sekte pencari ilmu pedang. Apakah berangkat dengan satu pedang adalah orang yang cakap? Dia terlihat sangat muda, tapi apakah dia adalah tokoh besar dalam sekte pencari ilmu pedang? Namun, dikatakan bahwa beberapa seniman bela diri yang tiada taranya dapat memulihkan diri. Meski usianya mungkin sudah 100 tahun, mereka selalu bisa menjaga wajah anak muda. Tiba-tiba, Ding Hao, di hati semua orang, menjadi lebih misterius. Ada senyuman lebar di wajah Gao Sue. Dia mendongak dan bertanya dengan gugup, "Aku tidak perlu menikah dengan kakakmu, bukan?" "Hahaha, iya, kamu tidak melakukannya." Li Yunqi tertawa dan merasa bahwa calon adik perempuannya ini polos dan cantik. Dia berkata, "Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kirim saja seseorang untuk menemukan saudara laki-lakiku yang kedua dan dia akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Mulai sekarang, semua biaya budidaya Anda akan dipasok oleh kota Sungai King. Kamu baik sekali, tapi bagaimana kami bisa menerimanya?" Gao Feng terkejut. "Tidak apa-apa, anggap saja sebagai hadiah untuk adik perempuanku di masa depan." Li Yunqi sangat murah hati. Sebenarnya, dia ingin memperbaiki hubungan dengan Gao Suir dan yang lainnya. Gao Suer dinilai tinggi oleh Ding Hao, yang menunjukkan bahwa bakatnya sungguh luar biasa. Selama Ding Hao selalu menjadi salah satu murid sekte pencari ilmu pedang, karir Gao Sue dalam kultivasi akan berjalan lancar. Tidak ada yang berani mengganggunya. Mungkin prestasinya melebihi Li Yunqi sendiri. Apa yang dia lakukan hari ini adalah melakukan perbuatan baik untuk kota Sungai King dan suatu hari nanti hasil baik akan datang dari perbuatan baik ini. Dunia ini, jangan menindas orang ketika dia miskin. Karena orang miskin ini suatu hari nanti bisa menjadi kaya dan berkuasa. Setelah itu, Li Yunqi mengatakan sesuatu di telinga Liu Nyang. Yang terakhir ragu-ragu sejenak dan akhirnya berjalan menuju bangunan batu. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Saya Liu Nyang dari kota Sungai King. Aku sangat bodoh sehingga aku tidak mengenalmu. Kemarin, aku menyinggungmu. Saya sangat bodoh. Mohon maafkan saya." Dia meminta maaf. Betapa pemarah dan keras kepala Li kedua dari kota Sungai King. Namun kini dia justru menelan harga dirinya dan meminta maaf. Sebelum hari ini, tak seorang pun dalam radius 250 km persegi Gunung Naga Salju akan percaya bahwa Li Yunyang akan melakukan ini. Namun, kini dia benar-benar melakukannya. Bagus, sebuah suara yang jelas keluar dari bangunan batu itu. Dalam perjalanan kembali ke kota Sungai King, saya membiarkan Anda berdiri di depan bangunan batu, di depan banyak orang, meminta maaf kepada orang itu. Apakah kakak kedua punya keluhan terhadapku? Li Yunqi tiba-tiba bertanya. Dia sedang menunggang kudanya, di samping kakak kedua. Sedikit, Li Yunyang menundukkan kepalanya dan berkata, "Tapi, kamu selalu lebih pintar dariku, dan kamu berpikir lebih hati-hati daripada aku. Karena itu baik untuk keluarga kami, meski memenggal kepalaku, aku tidak akan cemberut, apalagi meminta maaf. Saya harap orang itu benar-benar kuat. Kakak kedua, kamu selalu seperti ini." Li Yunqi tampak bersyukur. Dia berkata, "Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu sebelum saudara keempat bergabung dengan Chopping Sun City, salah satu dari 9 sekte, kota kami hampir sama lemahnya dengan desa lembah saat ini. Kita mungkin akan hancur kapan saja. Ayah kami bersama kakak dan kamu yang berjuang untuk kami setiap hari. Berkali-kali Anda hampir mati. Dengan cara ini, kakak keempat dan saya mendapatkan lingkungan dan sumber daya kultivasi terbaik, dan akhirnya bergabung dengan sekte itu,
tetapi Anda melewatkan waktu terbaik untuk berlatih, dan kakak bahkan dinonaktifkan. Itu adalah masa yang sulit. Yang lain berpikir bahwa kemakmuran kota Sungai King disebabkan oleh kota keempat dan kelima, namun mereka tidak mengetahuinya sejak lama, tanpa dukungan yang tak tergoyahkan dari kota besar, kedua, dan ketiga, kota keempat dan kelima sudah mati kelaparan. Kenapa kamu mengatakan itu? Li Yunyang dengan malu-malu menggaruk kepalanya dan berkata, semuanya sudah lama sekali. Selain itu, menurutku aku baik-baik saja sekarang. Bergabung dengan suatu sekte berarti Anda harus berkultivasi dengan keras. Saya penguasa kedua kota Sungai King. Setiap hari, banyak sekali orang yang melayani saya. Saya menggendong wanita cantik di tangan saya dan memerintahkan orang-orang saya. Haha, saya puas. Kamu terdengar cukup puas. Jika kamu tidak terlalu ceroboh, itu akan lebih baik. Li Yunqi tidak bisa menahan senyum. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Tidak ada penghalang di antara saudara-saudara yang menderita. Setelah itu, Li Yunyang tersenyum, dan sedikit keluhan di hatinya benar-benar hilang. Bab 267 Tanda Pembunuhan Naga Darah. Namun, rasa ingin tahu muncul tak terkendali di hatinya. Li Yunyang berjalan mendekat dan berbisik, "Lima tua, katakan yang sebenarnya. Siapakah pemilik pedang berkarat itu? Beritahu saya apakah pantas untuk bersujud di hadapannya." Li Yunqi menghela nafas tak berdaya dan berbisik, "Saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya karena tuan itu tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya. Satu-satunya hal yang bisa kuberitahukan padamu adalah bahwa pemilik pedang berkarat itu kemungkinan besar adalah orang yang mendominasi takdir dan kekuatan sekte pencari ilmu pedang di masa depan." Pria yang mendominasi takdir dan kekuatan sekte pencari ilmu pedang. Li Yunyang terkejut. Dengan cara ini, permintaan maaf yang dia buat sangat berharga. Jika dia secara paksa mengambil pengantin wanita, maka, memikirkan hal ini, rasa takut tak terkendali merasuki hatinya. Untungnya, kakak kelimanya kembali dari sekte pencari ilmu pedang kali ini. Jika tidak, kota Sungai King pasti akan mendapat masalah besar. Memikirkan hal ini, Li Yunyang, yang tidak takut pada siapapun, langsung mengeluarkan keringat dingin dan bajunya basah kuyup. Setelah kejadian ini, sebagian besar orang di desa lembah sekarang melihat Ding Hao sebagai dewa yang berada jauh di atas. Bahkan kepala desa Gao Feng dan tetua Gao Lin menjadi kaku di depan Ding Hao. Hanya Gao Suer yang dengan akrab memanggil, "Setting out brother," sepanjang hari. Saat dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ding Hao, dia menanyakan lebih banyak pertanyaan tentang kultivasi. Ada emosi memuja yang terpancar di mata besarnya yang seterang mata air di gunung. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Desa Naga Darah akhirnya mengetahui bahwa ksatria pemburu yang dikirimnya telah kehilangan puluhan orang. Setelah penyelidikan rahasia, mereka pada dasarnya mengetahui apa yang terjadi dan mulai mengambil tindakan. Pada pagi hari keempat, seorang ksatria hitam seperti anak panah terbang, bergegas menembus kabut pagi dan sampai di gerbang desa lembah. Fiuh, anak panah gigi serigala berwarna merah darah menghantam pilar kayu menara panah. Setelah ini selesai, ksatria hitam itu berbalik dan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat tapal kuda yang bergemuruh memudar, dia segera menghilang di kejauhan, seperti hantu dari neraka yang menuntut nyawa seseorang. Itu adalah token pembunuh naga darah dari desa Naga Darah. Ada kain sutra putih yang diikatkan pada panah gigi serigala besar. Darah besar, bunuh, tertulis di sana. Setiap pukulan setajam pisau. Tampaknya terdengar suara derap kuda dan suara senjata. Surat darah itu seperti mulut kematian dan niat membunuh yang kuat mengalir keluar darinya. Jelas itu ditulis dengan darah manusia. Itu mengejutkan semua orang yang melihatnya. Saat Gao Feng dan anak buahnya melihatnya, wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat muram. Desa Naga Darah memerintahkan semua pria di desa lembah kami yang berusia di atas 12 tahun dan tingginya lebih dari 1,2 meter pergi ke puncak naga terbit untuk menerima hukuman sebelum matahari terbit lusa. Orang-orang itu akan dipersembahkan sebagai korban pada bendera Naga Darah. Hanya dengan cara ini, desa Naga Darah akan melepaskan perempuan dan anak-anak lain di desa kami. Jika tidak, mereka akan membantai seluruh desa lembah. Gao Lin membacakan kata-kata yang tertulis di kain sutra putih kepada Ding Hao dan yang lainnya. Penduduk desa tampak panik. Untuk waktu yang lama, kekuatan despotik desa Naga Darah sangat berpengaruh. Token pembunuhan Naga Darah adalah simbol dari desa Naga Darah.
Setelah dikirim, pasti akan terjadi pembantaian berdarah. Dalam 10 tahun terakhir, mereka telah mengirimkan 9 token pembunuh naga darah. Setiap kali terjadi pembantaian mematikan dengan mayat dan sungai darah yang tak terhitung jumlahnya. 9 desa yang tersebar dalam radius 300 km persegi Gunung Naga Salju hancur total. Itu melambangkan semua hal buruk yang berhubungan dengan kematian, seperti rasa sakit, darah, kengerian, kekejaman, dan pembunuhan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa desa mereka akan menerima token pembunuh naga darah suatu hari. Nanti, untuk sementara waktu, semua tatapan penuh harapan tertuju pada Ding Hao. Apakah ini lusa? Waktunya baik-baik saja. Kepala desa Gao, biarkan semuanya bersiap-siap. Lusa kita akan mengunjungi desa naga darah yang terkenal. Sudah waktunya untuk memusnahkan kelompok bandit berdosa ini dari dunia ini. Ding Hao tersenyum tipis dan memegang token pembunuh naga darah di tangannya. Nyala api kuning samar keluar dari tangannya dan melahap token itu. Ini, hanya kita. Bukankah kamu harus bertanya pada pembantu lain? Gao Lin sedikit kewalahan, berkata, ada banyak ahli di desa naga darah. Jangan khawatir, itu hanya omong kosong. Ding Hao melambaikan tangannya dan berbalik dan berjalan ke dalam bangunan batu. Gao Lin dan Gao Feng saling pandang. Meski masih sedikit khawatir, mereka akhirnya mengertakkan gigi dan berkata kepada penonton, beritahu semua orang untuk bersiap-siap. Lakukan seperti yang dikatakan saudara, berangkat dengan satu pedang. Desa Naga Darah. Desa ini dibangun di atas gunung, di mana rumah-rumah batu dan menara panah berjajar dan ditata dengan baik. Tempat ini tampak khusyuk dan bermartabat. Itu tidak tampak seperti pemukiman bandit biasa. Bangunan yang paling menonjol di tengah desa adalah balai konferensi. Aula utama meliputi area seluas sekitar 2 hektar dan tingginya lebih dari 10 meter. Itu adalah bangunan persegi. Seluruh bangunan terbuat dari bebatuan hitam dan merah. Di keempat sudutnya masing-masing berdiri patung berkepala binatang dan berbadan manusia, yaitu kepala rusa, kepala harimau, kepala kuda, dan kepala babi hutan. Tingginya semuanya 10 meter, ditambah lagi dengan alas batu hitam, tingginya sekitar 12 meter. Obor pinus disisipkan di setiap sisi patung tersebut. Suara terbakar terdengar sesekali. Hal yang paling menakutkan adalah terdapat banyak sekali mayat di keempat patung tersebut. Di atas tanduk kepala rusa itu ada lebih dari selusin tengkorak berdarah. Di bawah cakar kepala harimau ada 3 atau 4 mayat berlumuran darah. Gading kepala babi hutan menembus jantung keempat jenazah yang digantung di sana. Di bawah kepala kuda ada sangkar besi dengan aknail. Di dalamnya, ada beberapa kerangka yang dikeringkan dengan udara yang masih memiliki struktur kerangka lengkap. Angin dingin menderu-deru dan turun salju lebat. Seluruh desa terletak di kaki dataran tinggi di Gunung Naga Salju. Itu tampak seperti pintu masuk neraka yang sangat suram. Di dalam ruang konferensi, terjadi percakapan. Hah, yang disebut desa lembah itu berani membunuh ksatria pemburu yang kami kirim. Mereka hanya mencari kematian. Menurut saya, kita harus segera mengirimkan beberapa orang untuk menyembelih mereka semua, termasuk hewan. Apa yang sedang kita diskusikan di sini? Pembicaranya adalah seorang pria kulit hitam jangkung dan berotot berusia 30-an. Dia memiliki mata seperti macan tutul, alis bersayap, dan wajah persegi. Kata-katanya penuh dengan hasrat membunuh. Itu adalah kepala lembah ketiga, Sulong. Pria yang duduk di kursi utama adalah Feng Shui. Dia adalah seorang pria parubaya gemuk yang berusia sekitar 40 tahun. Dalam cuaca dingin seperti itu, dia duduk dengan rok terbuka, memperlihatkan perut dan dada yang gemuk dan putih. Matanya hampir tertutup oleh daging di wajahnya. Dia tampak seperti Buddha Maitreya yang hidup karena dia selalu tersenyum ramah, seperti orang kaya yang baik hati. Bab 268 Ambisi Gila. Sulit membayangkan pria gagah itu adalah kepala perampok dari desa Naga Darah. Setelah mendengar kata-kata itu Feng Shui tersenyum dalam diam. Di sisi kirinya duduk seorang pria berpenampilan intelektual yang mengenakan gaun panjang berwarna putih yang anggun. Dia memegang kipas bulu burung bangau hitam putih, dan di dadanya terdapat 3 janggut hitam. Panjang, dia biasanya menyipitkan mata dengan ekspresi tenang namun percaya diri. Dia adalah kepala suku kedua, Han Yu, yang juga dikenal sebagai penasihat hantu. Han Yu menyeringai dan tiba-tiba bertanya, "Kakak ketiga, sudah berapa lama sejak kita menggunakan token pembunuh naga darah?" "Sudah kira-kira 2 tahun,"
jawab Sulong, mengapa kamu bertanya? Seperti yang diingat oleh intelektual Parubaya itu, dia berkata, ya, kami sudah 2 tahun tidak menggunakannya. Dia tersenyum, 2 tahun lalu, kami kuat dan tak terhentikan. Selama token darah dikirimkan, semua desa menyerah. Kemanapun kami pergi, semua pemukiman manusia berjongkok dan gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak berani menatap seekor anjing dari desa Naga Darah. Namun sekarang, beberapa orang berani membunuh ksatria pemburu kita. Menurut Anda, apa maksudnya? Kepala lembah ketiga yang kebingungan berkata, apa? Yah, itu menunjukkan bahwa cacing-cacing malang itu tidak lagi takut pada kita. Mereka telah lupa betapa kuat dan menakutkannya desa Naga Darah, dan mereka semua telah melupakan kekuatan token pembunuh Naga Darah. Yah, bagaimanapun juga, kita harus menyiapkan pesta. Biarkan cacing-cacing malang itu takut pada kita. Saat intelektual Parubaya itu berbicara, secercah cahaya merah muncul di matanya. Kepala lembah ketiga, Sulong, membanting meja batu di depannya, dan berteriak, itu dia. Izinkan saya secara pribadi memimpin tim untuk membantai desa lembah sialan itu. Mari kita ingatkan semua cacing malang di dekat Gunung Naga Salju betapa mereka harus takut pada desa Naga Darah. Itu rencana yang buruk. Pria Parubaya itu melambaikan kipas bulunya dan menyeringai, kota Sungai King semakin kuat. Sekte pencari ilmu pedang telah menunjukkan minat yang semakin besar terhadap kota damai. Situasi di sekitar Gunung Naga Salju bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Jika kita terus mengandalkan kekuatan dan kekerasan, cepat atau lambat kita akan mendapat masalah. Haha, kali ini, kita harus membujuk mereka. Bujukan. Sulong membuka matanya lebar-lebar, wajahnya sehitam dasar pot. Sulong sangat tidak senang. Kami bandit, kenapa kita harus membujuk mereka? Kakak kedua, apakah kamu bingung? Feng Shui tersenyum tetapi dengan nada memarahi berkata, diam. Biarkan kakak kedua selesai berbicara. Intelektual Parubaya, Han Yu, melambaikan kipas bulunya dan terus berbicara perlahan. Penduduk desa lembah membunuh ksatria hitam kami. Itu adalah kesalahan mereka, jadi kami membiarkan mereka datang dan memberikan nyawa mereka, seperti darah ganti darah. Bahkan jika sekte pencari ilmu pedang mencoba menyangkalnya. Saya telah mengirimkan undangan ke beberapa pasukan di kota Sungai King dan kota Damai. Aku akan menguliti dan mengorbankan cacing-cacing malang itu di depan mata mereka. Aku akan mengalahkan anjing itu sebelum singa. Ide yang bagus. Tidak ada yang bisa mengatakan kami salah. Ditambah lagi, kita bisa memamerkan seni bela diri kita dan mendapatkan reputasi di sekitar Gunung Naga Salju. Haha, saya akan menggantungnya dan mengulitinya satu persatu. Tapi apakah kita hanya akan membunuh laki-laki saja? Bukankah kita juga harus membunuh perempuan dan anak-anak? Kamu tahu, kalau akarnya tidak dicabut, rumputnya akan tumbuh lagi. Semua yang Sulong katakan adalah tentang membunuh, dia memang seorang pembunuh super. Han Yu tertawa, kini dia tidak lagi menahan diri dan tenang. Dia lebih seperti hantu setan. Suaranya terdengar seperti jeritan burung hantu. Haha, tentu saja kami tidak akan membiarkan siapapun. Bayangkan saja, begitu semua laki-laki di desa itu tiada, tak ada seorang pun lagi yang bisa melindungi dan merawat orang-orang lemah mereka. Saat itu, kita bisa menyiksa mereka sesuka kita. Akhirnya ada senyuman puas di wajah hitam Su. Long, benar, haha, itu masuk akal. Saya akan mengirim orang-orang kami untuk mengambil wanita dan anak-anak secara diam-diam. Orang-orang kami bisa memperkosa wanita-wanita itu selama 10 hari 10 malam. Setelah itu, kalau masih hidup, kita bisa menjualnya ke rumah bordil. Adapun anak-anak, biarkan anjing memakannya. Oke, biarlah begitu. Feng Shui selalu tersenyum ramah, namun kata-katanya menakutkan. Kali ini kita tidak hanya akan menghancurkan desa lembah tetapi juga akan melenyapkan kota Sungai King. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dari sekte pencari ilmu pedang, itu tidak akan cukup untuk membantu mereka. Gunung Naga Salju musim dingin ini akan berlumuran darah. Aku sudah lama tidak mencicipi darah manusia. Apa? Singkirkan kota Sungai King. Penasihat hantu terkejut, kakak, kota Sungai King mendapat dukungan dari dua kekuatan yang sangat kuat, sekte pencari ilmu pedang dan kota pemotong matahari. Begitu mereka marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kami tidak mampu membelinya. Hahaha, santai saja, saya telah mempersiapkan ini.
Beberapa orang akan membantu kita menghentikan sekte pencari ilmu pedang dan memotong kota matahari. Ada seringai misterius di wajah Feng Shui. Jangan khawatir, akhir-akhir ini, situasi di Provinsi Salju sedang kacau. Semua kekuatan besar telah memperluas tentakel panjangnya secara berlebihan. Ini adalah kesempatan kita. Jika kita memanfaatkannya dengan baik mungkin kita bisa menggantikan salah satu dari 9 sekte. Hahaha, kegilaan Feng Shui mengejutkan Sulong dan Han Yu. Ganti salah satu dari 9 sekte. Itu gila, akankah itu benar-benar terjadi di desa Naga Darah? Saya khawatir sekte pencari ilmu pedang hanya perlu mengirim murid inti generasi ketiga dan desa Naga Darah akan dihancurkan. Mengapa kakak begitu percaya diri? Apakah itu? Kakak, apakah Anda sudah menemukan kami pendukung yang kuat? Setelah terkejut, penasihat hantu langsung menyadari sesuatu. Ya, haha, aku mendapat jaminan dari negara adidaya. Tawa Feng Shui penuh kegilaan dan ambisi. Jika semuanya berjalan baik, dalam waktu kurang dari setahun desa Naga Darah akan menjadi negara adidaya pertama di Gunung Naga Salju. Bahkan kota damai pun akan berada di bawah kendali kita. Hahaha, Anda menyetujui rencana saya bahwa kami mengundang semua seniman bela diri, termasuk mereka yang berasal dari kota Sungai King, untuk mengambil bagian dalam pengorbanan darah di Rising Dragon Peak. Ternyata selama ini kamu sudah mempersiapkan ini. Penasihat hantu, Han Yu, tiba-tiba mengerti. Dia selalu dikenal sebagai orang yang banyak akal dan teliti, bahkan dia adalah orang desa yang bijaksana. Tapi saat ini, dia merasakan perasaan tidak enak. Rencana yang tiba-tiba diusulkan Feng Shui datang tanpa tanda peringatan, rencana itu diam-diam berlalu begitu saja. Benar, menurut Anda, mengapa lagi Valley Village layak untuk saya bersusah payah? Feng Shui tertawa dan berkata, semua persiapan, di balik layar, telah selesai. Selama penduduk kota Sungai King datang, tidak ada yang akan selamat. Bab 269 Kutukan Gadis. Tetapi, bagaimana jika Li Ying, lelaki tua dari kota Sungai King, tidak datang ke acara ini? Tanya penasihat hantu, Han Yu. Haha, jangan khawatir, aku kenal Li Ying, dan dia akan ada di sana. Feng Shui tertawa dengan percaya diri. Dia hampir tidak selesai berbicara. Saat dia selesai berbicara, terdengar teriakan luar biasa dari luar aula utama. Segera mereka mendengar langkah kaki mendekat, dan kemudian dua ksatria hitam berbaju besi hitam muncul. Mereka dengan kejam menyeret seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Satu-satunya yang gadis itu kenakan hanyalah blus linen tipis. Lengan dan kakinya telanjang dan karena kedinginan, warnanya menjadi biru. Dada indahnya terlihat, samar-samar. Dalam pelukannya dia dengan erat menggenggam seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Tidak, orang jahat, lepaskan adikku, anak laki-laki itu berjuang dengan gagah berani. Kakak perempuannya dan adik laki-lakinya berpelukan begitu erat sehingga kedua ksatria hitam itu tidak dapat memisahkan mereka. Tuan, makanan darahmu ada di sini, tapi aku tidak bisa memisahkannya, kata ksatria hitam yang ketakutan. Dia tampak ketakutan, seolah pria gagah yang duduk di kursi utama itu adalah iblis. Haha, baiklah, kamu boleh pergi, tugasmu sudah selesai. Feng Shui tersenyum dan mengusir mereka dengan tangannya. Kedua ksatria hitam itu gemetar, namun mereka berbalik dan pergi. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, bahkan tidak berani bernapas. Mereka ingat bahwa beberapa rekan mereka telah dicabik-cabik oleh tuan yang tampaknya baik hati, semua karena beberapa kesalahan kecil. Saat mereka berjalan pergi, mereka merasa seolah-olah akan ada serangan mendadak dari belakang kapan saja. Mereka dipenuhi rasa takut dan lututnya lemah. Ketika mereka akhirnya keluar dari aula, mereka sudah basah kuyup karena keringat dingin. Dia tidak marah, hari ini suasana hati tuannya sedang baik. Paman gendut, paman, lepaskan adikku. Anak laki-laki kecil itu bergegas menuju Feng Shui dengan keberanian yang luar biasa dan menarik kakinya, memohon. Dia mungkin tertipu oleh ekspresi baik hati Feng Shui. Bang! Feng Shui menyeringai sambil melambaikan tangannya dan kepala anak laki-laki itu pecah. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil beberapa otak merah putih dari anak laki-laki itu dan memakannya. Sepertinya dia sedang menikmati makanan terlezat di dunia. Tidak, gadis itu berteriak putus asa, adik laki-laki, saudaraku, iblis, kamu membunuh ibu dan ayahku, dan sekarang kamu telah membunuh saudara laki-lakiku.
Saya akan membunuh kamu. Gadis itu bergegas. Dia seperti seorang nonentitas histeris yang putus asa yang berniat bertarung melawan seekor naga. Feng Shui bahkan tidak memandangnya. Dia hanya melambaikan tangannya, dan seketika kekuatan tak kasat mata membawa gadis itu ke udara, dan semua pakaian di tubuhnya hancur dalam sekejap, memperlihatkan tubuh kurusnya. Tubuh telanjangnya terekspos di udara dingin. Ah, sungguh tubuh perawan yang awet muda. Benar-benar mahakarya yang sempurna. Masih ada beberapa otak dari anak laki-laki di sudut mulut Feng Shui. Lampu hijau tua bersinar di matanya yang hampir tertutup lemak di wajahnya. Dia memandangi tubuh telanjang gadis muda itu seolah sedang mengagumi sebuah karya seni. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendekatkan gadis itu padanya. Tangannya dengan lembut menyentuh puting gadis itu. Tampaknya cakar tulang iblis sedang membelai kuntum mawar. Iblis, binatang buas, kamu akan masuk neraka. Bahkan jika aku mati, aku mengutukmu, akan ada seorang ksatria juara yang suatu hari nanti akan memenggal kepalamu sebagai balas dendam atas semua orang tak bersalah yang telah kamu bunuh. Api neraka akan membakarmu menjadi abu, dan kamu akan menderita kesakitan yang tak ada habisnya. Gadis itu tidak bisa bergerak, tapi dia mengutuk dengan amarah dan keputusasaannya. Pembalasan dendam. Ada begitu banyak orang yang ingin membalas dendam, tapi mereka mati begitu muncul di hadapanku. Saat dia mengatakan ini, Feng Shui tidak lagi tersenyum ramah, wajahnya tampak bengkok. Kemudian dia melambaikan tangannya dan dada putih mulus gadis itu terbuka dan meraih tangannya. Seketika darah, merah tua seperti bunga yang indah, keluar. Pakaiannya basah kuyup di dalamnya. Pakaian darah. Catatan, Sui, arti namanya adalah baju darah. Dari situlah asal-usul namanya, Feng Shui. Gadis yang menggigit giginya tidak mengeluarkan suara. Matanya penuh kebencian dan kutukan. Dia memperhatikan saat Feng Shui menarik jantungnya dari tubuhnya. Jantungnya seakan masih mengepul dan berdetak pelan. Kamu akan menderita balasan. Kamu akan dibakar sampai mati dengan pahit. Dia berjuang untuk mengucapkan kutukan terakhir itu sambil matanya terpejam selamanya. Terdengar suara mengunyah di aula. Feng Shui, yang mengenakan pakaian berlumuran darah, menggunakan kedua tangannya untuk memegang dan menggigit jantung gadis itu. Darah terciprat. Adegan itu cukup mengerikan. Namun, penasihat hantu, Han Yu, dan pedang naga, Sulong, tampak tenang. Mereka jelas sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. 10 tahun yang lalu Feng Shui menderita gangguan penyimpangan Qi. Sejak saat itu dia perlu menekan rasa dingin di dalam tubuhnya dengan meminum darah perawan sesekali. Pada awalnya, meminum darah memang menjijikkan, tetapi lama-kelamaan darah manusia terasa sangat enak. Pemimpin besar desa naga darah kemudian sepenuhnya berubah menjadi Raja Iblis pemakan manusia. Selama beberapa tahun terakhir dia telah memakan hidup-hidup banyak gadis, sama seperti saat ini. Hampir semua orang dari desa naga darah takut padanya. Nama lain untuk Feng Shui adalah, satu pukulan untuk jiwa. Jiwa orang-orang yang berperang melawannya akan diserap olehnya. Waktu berlalu dengan lambat dan cepat. Dalam 3 hari terakhir, berita bahwa desa naga darah telah mengeluarkan token pembunuh naga darah ke desa lembah telah menyebar ratusan mil di sekitar pegunungan naga salju, termasuk ke beberapa kelompok tentara bayaran, kelompok pedagang, klub bela diri, dan beberapa sekte kecil di Kota Damai. Kota Sungai King juga salah satunya. Semuanya telah menerima undangan dari Desa Naga Darah. Tanggal 8 Desember, di puncak naga meningkat, saat matahari terbit, Desa Naga Darah akan mengadakan upacara pengorbanan darah besar-besaran untuk membalas dendam para ksatria hitam yang mati. Berita itu menyebar dengan cepat. Dalam radius 300 km, hampir setiap pejuang terkenal mengetahui peristiwa besar tersebut. Sifat penasaran manusia menyebabkan mereka menikmati suatu pemandangan. Oleh karena itu, meski tidak diundang dan berada jauh, banyak yang tetap memutuskan untuk menyaksikan pengorbanan darah yang diadakan di Rising Dragon Peak. Bahkan ada yang menganggap ini sebagai peristiwa akbar. Nasib desa lembah, yang ditakdirkan menjadi ikan yang akan segera disembelih di talenan, kurang mendapat perhatian. Desa Naga Darah menemukan alasan yang tampaknya masuk akal untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Kelihatannya cukup bisa dipercaya dan banyak orang yang dengan senang hati menerima undangan dari kelompok bandit, sebagai pendiri Desa Naga Darah.
Dunia ini awalnya adalah tempat yang dingin di mana yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Bab 270 tak tahu malu dan menunggu. Faktanya, kekuatan yang tampaknya tidak bersalah dan adil itu terhubung dengan desa naga darah. Kekuatan suku manusia sangatlah kompleks. Di permukaan, mereka adalah aliansi cahaya, tetapi dalam kegelapan, kebanyakan dari mereka adalah pengganggu. Orang-orang dalam jarak beberapa ratus kilometer dari Gunung Naga Salju tiba-tiba menjadi hidup karena peristiwa ini. Sebelum fajar, di Rising Dragon Peak. Rising Dragon Peak adalah salah satu dari 72 puncak Gunung Naga Salju yang terkenal. Gunung itu relatif mulus dan tidak terlalu tinggi. Dari kejauhan tampak seperti naga es dingin yang meringkuk dan siap terbang, itulah asal-muasal namanya. Kemarin Desa Naga Darah telah mendirikan altar darah dan beberapa kuil es putih besar dan kecil untuk para pejuang dari seluruh Gunung Naga Salju. Kelompok bandit ini tampaknya telah memutuskan untuk menjadi kelompok yang baik. Semuanya sebenarnya terorganisir dengan baik. Bahkan para ksatria hitam yang galak menjadi sangat antusias kali ini. Itu adalah momen paling gelap sebelum fajar. Itu juga merupakan momen terdingin. Di platform salju besar yang terletak di puncak Rising Dragon Peak, ribuan orang telah berkumpul. Sekitar 500 dari mereka adalah ksatria hitam dari Desa Naga Darah, dan yang lainnya berasal dari daerah terdekat. Sebuah altar es setinggi 10 meter berada di tengah kerumunan. Di atas altar, sebuah bendera putih berkibar tertiup angin. Ada naga optimis di benderanya. Ketika bendera berkibar bersama angin, naga itu tampak hidup dan terlihat sangat menakutkan. Yang disebut pengorbanan darah adalah mewarnai bendera merah dengan darah musuh. Ketiga penguasa Desa Naga Darah semuanya berdiri di bawah altar. Mereka masing-masing mengenakan baju besi indah yang terbuat dari kulit iblis tingkat tinggi. Mereka bersenjata lengkap dan diayunkan dengan ki yang ekstrim. Di belakang mereka ada 50 pejuang elitis yang memiliki perasaan membunuh dan tidak bisa dianggap remeh. Lebih dari 40 kursi pahatan es telah ditata di sekelilingnya. Di antara para prajurit yang diundang, para pemimpin dan prajurit tingkat tinggi dari pasukan utama duduk di antara bawahan terpercaya mereka. Selain itu, banyak prajurit tak diundang yang datang dan mereka hanya bisa berdiri di samping dan menunggu pertunjukan dimulai. Mereka semua tinggal dan bekerja di Snow Dragon Mountain, dan mereka akrab satu sama lain. Mereka berbicara sambil menunggu. Hingga saat ini, sebagai pihak utama lainnya dalam acara tersebut, Valley Village belum juga muncul. Sepertinya mereka sama sekali tidak menganggap serius token pembunuhan naga darah. Matahari terbit segera mendekat. Percakapan dari kerumunan berangsur-angsur berhenti, dan semua orang melihat ke altar es di tengah. Hadirin sekalian, Feng Shui, satu pukulan untuk jiwa, tiba-tiba membuka matanya. Kemudian pria gagah itu berdiri dan melihat sekeliling dan memberi hormat dengan tangan terlipat, sambil berkata, "Nama saya Feng Shui. Terima kasih telah datang menghadiri upacara pengorbanan darah dan bahkan timbangan Desa Naga Darah. Belum lama ini, 30 prajurit dari desa saya dibunuh oleh penjahat di Desa Lembah. Meskipun saya tidak kompeten, saya bersumpah untuk mendapatkan keadilan bagi saudara-saudara saya yang telah meninggal." Tangan penjahat ini penuh darah. Dia tersenyum. Suaranya tidak diragukan lagi dan sekeras bel besar yang berbunyi, lebih keras dari suara siulan salju di puncak, yang bergema di seluruh area. Ini jelas membutuhkan kerja keras dan budidaya yang kuat. Wajah para prajurit di sekitarnya menunjukkan rasa hormat terhadap Feng Shui. Kekuatan tukang daging ini tidak bisa dianggap remeh. Meskipun dia tidak pernah bertarung melawan seseorang secara pribadi selama beberapa tahun, dia lebih kuat dari sebelumnya. "Kamu terlalu baik, Tuan Feng. Para pembunuhnya harus dibunuh, dan utangnya harus dibayar kembali. Sejak Desa Lembah membunuh kesatriamu, mereka harus membayarnya. Di daerah pegunungan dan perairan yang miskin hiduplah orang-orang jahat dan jahat. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Naga Darah telah melakukan banyak hal untuk menjaga ketertiban di kawasan Gunung Naga Salju dan melindungi yang lemah. Valley Village telah membunuh kesatriamu, dan mereka bersalah. Saya mendukungmu. Tempat-tempat jahat seperti Valley Village seharusnya tidak ada lagi." Di antara kerumunan, banyak yang mencoba mencium Feng Shui. Kebanyakan dari mereka hanyalah pejuang yang tidak tahu malu. Mereka semua memiliki berbagai hubungan dengan Desa Naga Darah, jadi mereka mencoba membela Desa Naga Darah. Para pejuang yang masih memiliki hati nurani di dalam hatinya terdiam. Di antara kerumunan itu adalah Li Ying, wali kota lama kota Sungai King.
Di belakangnya ada 3 anak muda dan heroik. Mereka adalah Li Yunyang dan Li Yunqi, putra kedua dan kelima dari Li Ying. Yang terakhir adalah Li Yunyuan, putra ketiga Li Ying. Putra sulung Li Ying, Li Yunfei tidak datang karena tubuhnya cacat. Putra keempatnya, Li Yunfeng sedang berlatih di Chopping Sun City dan belum kembali. Li Ying adalah seorang penatua berusia 50 tahun. Dia sangat kuat dan tinggi, dengan rambut dan janggut tebal, yang seiring berjalannya waktu menjadi beruban. Dia duduk dengan tenang di kursinya, seperti singa, dan ada jejak cahaya dingin yang bersinar di alis putihnya yang menutupi matanya. Sebagai salah satu negara adidaya yang dapat bersaing dengan desa Naga Darah, penduduk kota Sungai King sangat bangga. Para prajurit dari kota Sungai King semuanya mengenakan baju besi kulit cian standar. Tertata rapi dengan tatanan yang menciptakan formasi kecil. Mereka menyerupai pasukan elit kecil. Tanpa izin Li Ying mereka tetap diam, dan dengan acuh tak acuh dan menghina memandang para pejuang yang menyukai desa Naga Darah. Li Ying sendiri adalah legenda di sekitar Gunung Naga Salju. Konon dia hanyalah anak seorang penebang kayu. Ayah dan ibunya meninggal di awal masa kecilnya. Ia dilahirkan dalam kemiskinan, mengalami kerja keras yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan menghabiskan bertahun-tahun di antara hidup dan mati. Baru pada saat itulah dia mencapai prestasi hari ini dan membangun tempat yang sekarang menjadi kota Sungai King. Selain itu, dia telah mengirimkan putra keempat dan putra kelimanya untuk bergabung dengan 9 sekte. Sejarah keluarga Li Ying adalah pengalaman darah dan api. Dengan pengalaman yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang biasa, Li Ying memiliki mata yang bisa melihat sifat alami segala sesuatu. Dia sangat pandai mengamati orang. Sejak putra kelimanya kembali dan memberitahunya berita tentang desa lembah, dia sangat menantikan apa yang akan terjadi di sini hari ini. Meskipun dia tidak dengan tegas mendukung kakak seniornya yang misterius, seperti halnya putra kelimanya, Li Ying sangat senang dengan runtuhnya desa Naga Darah. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya kekuatan jahat dalam jarak 250 km dari Gunung Naga Salju yang dapat mengancam kota Sungai King. Kali ini, jika kakak senior misterius itu benar-benar memiliki kekuatan, Li Ying akan membantunya. Singa tua yang galak itu memandang dengan dingin penampilan Feng Shui dan tidak berbicara. Dia sedang menunggu kedatangan desa lembah. Tepatnya, dia sedang menunggu pria yang disebutkan putranya sebelumnya. Kurang dari 30 menit sampai matahari terbit. Pengorbanan darah akan segera terjadi. Orang-orang di desa lembah belum muncul. Mereka tidak takut dengan desa Naga Darah. Feng Shui melihat cahaya redup di langit, senyuman muncul di wajahnya. Ia melanjutkan, terlebih lagi, mereka juga tidak takut pada semua orang yang hadir saat ini. Itu tidak bisa dimaafkan, itu sudah cukup untuk memulai hasutan habis-habisan.